Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Oktania dari kelas 62 akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi level fungsional. Strategi fungsional adalah pendekatan yang diambil dari setiap fungsional, misalnya sumber daya manusia, operasi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Dalam strategi fungsional terdapat 5 lingkungan pembahasan. Yang pertama yaitu strategi pemasaran, yang kedua strategi operasi, yang ketiga strategi sumber daya manusia, yang keempat strategi teknologi, yang kelima riset dan pengembangan. Yang pertama kita akan membahas tentang strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi adalah upaya memetakan pasar, memilah-milah konsumen sesuai persamaan di antara konsumen tersebut. Yang kedua yaitu targeting. Setelah menentukan pasar, tahap selanjutnya adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. Yang ketiga yaitu positioning. Setelah target sasaran sudah jelas, maka kita akan menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Selanjutnya yaitu marketing mix 4. Marketing mix 4 adalah alat yang dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan dari calon pelanggan atau pelanggan sehingga terjadi pencapaian target pemasaran. Marketing mix 4 itu secara umum diterima sebagai penggunaan dan spesifikasi dari 4P yang menerangkan pada posisi strategi pada tempat penjualan, yang terdiri dari produk, yang kedua promotion, yang ketiga price atau harga, dan yang keempat place atau tempat. Yang kedua kita akan membahas tentang strategi operasi. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Model strategi operasi itu ada 4. Yang pertama operasi mission atau misi operasi, yaitu menjelaskan tujuan dari fungsi operasi dalam kaitannya dengan strategi bisnis. Yang kedua yaitu distinctive kompetensi atau kemampuan khusus operasi, menciptakan operasi yang harus unggul secara relatif dan dari para pesaing. Yang ketiga yaitu tujuan operasi. Terdapat 4 tujuan. Yang pertama biaya, kualitas, fleksibilitas, dan pengiriman dan pelayanan. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan operasi, yaitu menjelaskan bagaimana tujuan operasi akan dicapai yang dibentuk untuk setiap kategori keputusan yang menyangkut proses, kapasitas, kualitas, dan barisan kerja. Selanjutnya yaitu keputusan manajemen operasi. Yang pertama itu mutu, yang kedua yaitu desain barang dan jasa, yang ketiga yaitu desain proses dan kapasitas, yang keempat seleksi lokasi, yang kelima desain tata letak, yang keenam yaitu manusia dan sistem kerja, yang ketujuh manajemen dan rantai pasokan, yang kedelapan persediaan, 9 penjadwalan, yang ke-10 pemeliharaan. Selanjutnya yaitu strategi sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif, dan untuk itu membutuhkan pengeluaran tentang perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelolanya. Selanjutnya yaitu strategi teknologi informasi. Strategi teknologi informasi adalah strategi yang berfokus pada penetapan visi tentang bagaimana teknologi